Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Di akhir pekan ini kita bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Zakaria pasal 2 ayat 8, demikianlah dikatakan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu begitu berharga di hadapan Allah. Karena berharganya, begitu jugalah cara Allah menjaga umatnya. Dia tidak membiarkan umatnya itu harus hidup di dalam penderitaan. Tuhan tidak menyukai bahwa hidup umatnya itu jauh darinya. Sehingga kasih sayangnya begitu luar biasa untuk umatnya. Maka apapun dia akan lakukan untuk umatnya. Lihat saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bukankah kita ini adalah umat yang selalu melakukan dosa? Bukankah kita ini adalah manusia atau orang percaya yang selalu jauh dari Allah? Kita selalu mendukakan hati Allah. Tetapi meskipun kita hidup di dalam keberdosaan kita, tetapi tidak menyurutkan cinta Allah kepada kita. Sehingga ia rela mengorbankan dirinya, hidupnya, kewibawaannya, kekudusannya, dan mau menjadi manusia serupa dengan kita yang hidup di dalam daging yang fana. Dan dia rela menjadi dosa untuk kita yang berdosa. Ini adalah bukti bagaimana Allah ada untuk kita. Dan kita adalah berharga di hadapan Allah. Karena inilah yang diberikan kepada kita, seperti kata firman Tuhan hari ini yang mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, dalam kemuliaannya telah mengutus aku. Dengan kemuliaannya ia mengutus Nabi Zakaria, mengutus Yesus Kristus, dan sekarang mengutus kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah percaya kepadanya. Ini adalah untuk melihat kembali. Jika kita melihat pelanggaran, kalau kita melihat kejahatan, kalau kita melihat ketidaktaatan kepada Allah, maka kita harus melihat kembali kepada pribadi kita. Janganlah ketika kita tidak suka dengan kejahatan, tapi kita menjadi pelaku kejahatan. Ketika kita benci kepada ketidakadilan, maka kita juga adalah pelaku ketidakadilan. Maka janganlah kita hanya menyoroti kesalahan orang lain, tetapi kita tidak mengkoreksi kehidupan kita. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Ini mau memperlihatkan kepada kita begitu sensitif, begitu berarti, begitu ketatnya Allah memberikan penjagaan kepada umat. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini diibaratkan biji mata Allah. Tidak ada yang boleh mengganggu atau menjadikan biji mata itu sakit. Maka ia akan selalu menjaga itu dengan kehati-hatian. Maka ketika kita diibaratkan seperti biji mata Allah,
maka jangan sia-siakan kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tetaplah hidupi iman yang sudah bertumbuh, iman yang sudah kita jalani sepanjang kehidupan kita. Karena Allah tahu apa yang Dia akan kerjakan. Maka hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Allah akan selalu melindungi dan menyertai. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu. Engkau adalah Allah yang memberkati kehidupan kami, yang menjaga kami, yang membuat kami begitu berharga, seperti biji matamu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ajari kami untuk mempergunakan hidup kami ini lebih berarti lagi, sehingga kami mampu memuji memuliakan nama-Mu dengan kesungguhan. Ya Tuhan, terima kasih atas lawatan dan juga Engkau memberkati setiap orang yang sakit, memberikan mereka sukacita dan kekuatan, dan mendukung semua usaha pengobatannya agar dapat segera sembuh. Kiranya Engkau adalah Allah yang memberikan pengharapan, kasih, dan iman kepada seluruh orang percaya yang sudah lama menderita sakit, agar tidak berputus asa, namun tetap bersukacita memperjuangkan kesembuhannya yang akan Engkau berikan kepadanya. Kiranya Engkau adalah Allah yang memberkati dan menjaga anak-anak yatim dan piatu. Kiranya Engkau juga Allah yang memberikan damai kepada rumah tangga yang sedang berkonflik, agar kembali bersatu sebagaimana janji pernikahannya, hidup dalam kasih dan kesetiaan. Kiranya Engkau juga Allah yang memberikan kekuatan yang berasal daripadamu saja kepada seluruh orang percaya yang kesulitan ekonomi, agar mereka tetap bersukacita berjuang memperbaiki perekonomiannya. Begitu juga Engkau Allah yang menjaga para orang tua yang sudah lansia atau uzur dan hidup dalam kesepian, agar mereka dapat memiliki pengharapan kekuatan untuk menjadi pendoa bagi keturunannya. Kiranya Engkau adalah Allah yang memberkati setiap persiapan hati seluruh orang percaya untuk menyambut hari Minggu yang kudus, sehingga kami mempersiapkan diri untuk bersekutu bersama dengan orang-orang percaya. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan orang kudus, itulah yang memberkati kita semua. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Orasi.